Bersama para pemain keturunan yang dinaturalisasi, timnas Indonesia yang dibesut Sintayong mulai kembali diperhitungkan sebagai macan Asia, di mana kualitas dari gabungan pemain berdarah campuran ini setara dengan raksasa sepak bola yang ada di kawasan Asia. Sebab mayoritas pemain naturalisasi tim merah putih saat ini besar dan menimba ilmu di Belanda, negara dengan filosofi dasar sepak bola terbaik yang ada di dunia. Lantas melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini yang hampir menyerupai Belanda dengan julukan singa tanpa mahkota miliknya, tentu membuat deretan negara besar Asia was-was ketika harus menghadapi tim merah putih. Lantas apa detail yang membuat itu semua terjadi? Berikut cerita selengkapnya. Indonesia hampir dipastikan mengunci satu tiket ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia setelah berhasil bertengger di posisi kedua klasmen grup F putaran keempat zona Asia. Menariknya hal ini terjadi berkat 2 kemenangan beruntun yang diraih saat menghadapi Vietnam, di mana para pemain naturalisasi berandil besar atas takluknya skuad naga emas dengan mudah lewat level permainan yang tak mampu mereka imbangi. Lantas berkaca dari momen ini, level permainan skuad Garuda dapat dikatakan meningkat drastis tentunya. Sebab Vietnam yang berstatus sebagai salah satu kekuatan terbaik ASEAN mulai tak sanggup memberi perlawanan berarti untuk wajah baru timnas Indonesia saat ini. Lebih lanjut, jika bicara soal kedalaman skuad, maka para kualitas talenta terbaik yang dikumpulkan pelatih Sintayong ini tak perlu lagi diragukan. Dimulai dari lini pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Jait Sas, di mana alasan Coach Shinta memilih sang pemain karismatik masuk ke dalam skuadnya semata karena permainan elegannya bersama Venezia FC yang berpotensi promosi ke Serie A di akhir musim nanti. Selain Bang Jai, ada pula Justin Hubner yang sedikit agresif dibanding Bang Jai, di mana mantan akademi Wolverhampton ini baru saja hijrah ke Liga Jepang dan memilih membela Cerezo Osaka yang saat ini bertengger di peringkat kedua klasmen sementara J1. Lalu ada Jordi Amat yang saat ini berkarir di Johor Darul Takzim, serta Elkan Bagot yang sedang dibekap cedera. Kemudian untuk mengisi pos sayap pertahanan, ada Shandy Walsh yang memperkuat Kevin Michelin di Belgia mengisi posko kanan. Sedangkan untuk posko kiri, ada Shani Patinama yang membela Kasyupen di Belgia, serta Nathan yang memperkuat Heerenveen di Eredivisie. Beralih ke posisi gelandang, kali ini skuad Garuda diperkuat jenderal lapangan tengah karismatik yang memiliki visi sempurna. Dimulai dari Tom Haye, gelandang inti milik Heerenveen yang di laga debutnya langsung menyihir supporter Indonesia, serta Ivar Jenner yang memperkuat Jong FC Utrecht. Sedangkan untuk posisi juru gedor, Ragnar Oratangun yang memperkuat Fortuna Sittard menjadi harapan baru lini serang skuad Garuda. Kemudian Rafael Struijk dari ADO Den Haag yang terus menebar ancaman lewat agresivitasnya. Dengan skuad mewah yang saat ini dimiliki, ternyata belum membuat Sintayong serta PSSI berpuas diri. Sebab dalam waktu dekat pemain dengan kualitas lebih menjanjikan akan segera bergabung menambah kedalaman skuad Garuda. Di mana yang paling jelas Kelvin Verdong, pemain terbaik milik NEC Nijmegen yang mampu mengisi berbagai pos pertahanan, dikabarkan hampir merampungkan proses naturalisasinya bersama PSSI. Serta oleh Romani yang diperkirakan tersedia pada Juni nanti saat menghadapi Irak di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan untuk mengisi posisi penjaga gawang, ada 3 nama yang ikut mengantri di posisi tersebut. Adapun ketiga nama itu adalah Marten Pas, Cyrus Margono, serta Daniel Klein. Di mana Marten Pas yang saat ini membela FC Dallas, serta sempat beberapa kali dipanggil timnas junior Belanda, juga dikabarkan hampir merampungkan proses naturalisasinya dan tersedia saat menghadapi Irak nanti. Lantas melihat gerakan PSSI yang begitu agresif mengumpulkan pemain keturunan yang berkualitas, tentu membuat para pesaing ngeri melihatnya. Seperti Doan van Hau, punggawa Vietnam yang menyebut menghadapi Indonesia seperti melawan timnas Belanda. Atau Pandit Malaysia yang justru terpukau menyaksikan perkembangan skuad Garuda hingga diwanti-wanti mampu lolos ke babak Piala Dunia. Saya sudah beberapa kali ke Stadion Maidin menonton timnas Malaysia bermain, semuanya kalah. Setiap kali saya ke sana, tim kita selalu kalah. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Aku cukup suka dengan perkembangan Indonesia. Bahaya kalau mereka lolos ke World Cup, ujar Faiz Dankis di program Gelar Bicara Astro Arena.
Sedangkan tim lain yang memandang positif naturalisasi Indonesia adalah Korea Selatan, negara asal pelatih Sintayong, di mana mereka menyebut proses naturalisasi skuad Garuda lebih baik dibanding negara-negara Asia lainnya, termasuk Cina. Dan ya, dilansir dari media Best 11, mereka menyebut pelatih Sintayong percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia. Ini bukan naturalisasi yang dilakukan dengan mengeluarkan banyak uang kepada pemain yang tidak terkait seperti di Tiongkok. Para pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia. Dan jadi itulah cerita menarik di balik meningkatnya level timnas Indonesia yang mulai ditakuti para rival di negara Asia. Tentu melihat komposisi skuad yang ada, tim Merah Putih memang patut diwaspadai. Terlebih sebagian besar punggawa besar dan menimba ilmu di Belanda, tempatnya filosofi dasar total football lahir dan berkembang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.